Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang transformasi dua dimensi, tentang translasi dan skala. Materi ini saya sertakan input suara untuk membantu memahami materi ini bagi rekan-rekan mahasiswa pada materi yang sudah saya share sebelumnya melalui Google Classroom. Grafika komputer juga membahas masalah translasi. Tentu materi ini saya yakin telah kalian dapatkan pada masa sekolah, SMA atau SMP. Tapi di sini nanti kita akan membahas translasi pada transformasi dua dimensi ini, dan skala juga menggunakan matriks. Mungkin kalian akan mengingat materi tentang matriks pada mata kuliah atau pelajaran waktu sekolah dulu. Jadi grafika komputer ini merupakan bidang yang menjadi dasar pada pengembangan komputer grafis. Jadi untuk memodelkan sesuatu itu sebenarnya konsepnya adalah suatu objek yang ditampilkan melalui output devices itu bergerak berdasarkan sumbu X dan Y atau sumbu X, Y, dan Z pada grafis 3 dimensi. Modifikasi objek bisa juga dilakukan dengan melakukan berbagai operasi fungsi atau operasi transformasi geometri. Transformasi yang kita pelajari saat ini yaitu transformasi dasar atau transformasi gabungan dari berbagai transformasi geometri. Transformasi geometri itu ada translasi, penskalaan, putaran, balikan, sharing, atau gabungan. Jadi transformasi geometri ini dikenal dengan transformasi affine. Pada dasarnya, transformasi adalah memindahkan objek tanpa merusak bentuk. Jadi kalau pada objek geometri, itu kalau dia digeser, diputar, atau diskala, itu sebenarnya dia tidak mengubah bentuk. Tapi kalau dia mengubah ukuran atau posisi, ya bisa aja. Sama seperti saat kalian misalnya sedang melakukan zoom in atau zoom out pada satu gambar, tentu muka orang yang atau objek yang kalian zoom in atau zoom out itu tidak akan rusak. Maksudnya tidak berubah bentuknya, tetap seperti itu. Tapi ukuran dan posisinya bisa saja berubah. Tujuan transformasi adalah merubah atau menyesuaikan komposisi dari pemandangan. Maksudnya di sini adalah dari yang melihatnya itu bisa saja berubah. Nanti pada lanjutan dari ilmu ini, itu sebenarnya banyak diterapkan pada animasi. Pada animasi film, pada animasi game, atau untuk animasi dalam dunia saintis, misalnya seperti pemodelan suatu kejadian atau penampilan suatu data yang besar dan sebagainya. Kemudian tujuan dari transformasi ini kita bisa membuat objek yang simetris. Nah, kemudian melihat objek dari sudut pandang yang berbeda. Karena mungkin misalnya dalam rotasi, kita bisa saja melihat suatu gambar itu dari arah yang berbeda tanpa mengubah posisi layar tempat kita melihat objek itu ditampilkan. Dari portrait ke landscape atau sebaliknya dan sebagainya. Memindahkan satu alat beberapa objek dari satu tempat ke tempat lain bisa juga dipakai untuk animasi komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada transformasi translasi itu geser, memindahkan satu bidang dua dimensi searah sumbu X atau searah sumbu Y, atau bisa berdasarkan
kedua sumbu tersebut. Jadi bisa berdasarkan sumbu X, Y, atau kalau untuk 3 dimensi berdasarkan sumbu X dan Y dan Z. Nah, di situ ada contoh pada bagian yang saya tampilkan ini. Di sini ada matriks untuk melihat X aksen dan Y aksen. Misalnya di sini ada matriks yang didapatkan dari titik awal suatu bidang datar, kemudian ditambahkan, kalau transformasi itu operator yang digunakan adalah plus atau tambah, disesuaikan ditambah dengan faktor translasi X dan faktor translasi Y. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, translasi itu kan untuk memindahkan objek apa adanya. Jadi dia tidak mengubah bentuk, tidak mengubah ukuran. Setiap titik dari objek akan ditranslasikan dengan besaran yang sama. Misalnya ada satu objek dua dimensi yang bentuknya segitiga A, B, C. Dalam translasi itu tidak mengenal namanya nilai A, titik B misalnya dioperasikan dengan faktor translasi X dan titik C dioperasikan dengan faktor translasi Y. Tapi semuanya dari ketiga titik tersebut akan difaktorkan atau dioperasikan dengan faktor translasi yang sama. Sehingga setiap titik pada satu entitas itu akan bergerak dengan jarak yang sama. Baik itu searah sumbu X atau sumbu Y ataupun keduanya. Misal di sini ada contoh soal. Untuk menggambarkan translasi suatu objek berupa segitiga dengan koordinat A 10,10, B 30,10, dan C 10,30. Dengan Tx dan Ty ini adalah faktornya 10 dan 20. Artinya faktor X-nya itu 10 dan faktor Y-nya itu 20. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah tentukan koordinat yang baru. Menurut kalian, apakah ini akan dioperasikan dengan menambah atau mengalih? Tentu, ini akan dilakukan dengan operasi tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah jawabannya. X aksen untuk titik A atau A aksen itu nanti. Tadi A itu nilainya 10,10. Tinggal ditambahkan dengan faktor skala X yaitu 10 dan faktor skala Y yaitu 20. Sehingga dioperasikan menjadi 10 tambah 10 untuk X aksen dengan nilai hasilnya adalah 20 dan Y aksen 10 plus 20. Sehingga mendapatkan nilai 30. Sehingga A aksen adalah 20,30. Kemudian begitu juga dengan B 30,10 juga dioperasikan dengan X dan Y 10 dengan 20. Sehingga mendapatkan B aksen 40,30 dan C titik awalnya 10,30 dan C aksennya menjadi 20,50. Bagaimana hasil gambarnya? Apakah kalian bisa membayangkan? Kita akan lihat di slide selanjutnya. Nah, ini dia slide selanjutnya, di mana di titik A ini pada posisi siku-siku dibangun segitiga ini itu ditranslasikan dengan faktor 10,20 sehingga berubah menjadi 20,30. Dan titik yang lain juga mengikuti dengan faktor 10,20 sehingga
hasil translasi dari segitiga ABC ini menjadi A aksen, B aksen, dan C aksen dengan tidak mengubah bentuk tapi posisi yang berubah. Kita masuk ke materi selanjutnya tentang penskalaan. Penskalaan dari kata dasar skala, mengubah suatu bangun menjadi besar atau menjadi kecil. Ya. Jadi tentu pada operasi penskalaan ini ada juga faktor skala yang mempengaruhi nilai asli sehingga mendapatkan nilai yang baru. Kalau pada bagian penskalaan ini bukan Tx atau Ty lagi faktornya disebut, tapi dengan Sx dan Sy sebagai faktor penskalaan menurut sumbu X dan sumbu Y. Bisa diperhatikan pada slide ini, titik X dan Y aksen itu didapatkan dengan cara matriks. Bisa dilakukan dengan cara matriks atau dengan cara seperti melakukan translasi pada materi sebelumnya. Kalau menggunakan matriks, maka matriksnya adalah matrik 2 kali 2 Sx 0, 0 Sy. Sehingga nanti menurut kalian faktor dari penskalaan ini ditambah, dikali, dikurang, atau dibagi. Kita akan temukan pada slide selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada contoh soal. Misalnya contoh kasusnya segitiga lagi. Jadi untuk menggambar satu objek segitiga ABC dengan nilai A-nya 10,10, B-nya 30,10, dan C 10,30 dengan faktor skala Xx dan Sy 3,2. Caranya berbeda dengan skala, translasi tadi, tapi kalau skala ini dikali. Untuk mendapatkan Y aksen dan Y aksen pada titik A, kita tinggal mengalihkan nilai X titik X pada A dengan 3 dan Y dengan 2. Sehingga didapatkan X aksen dan Y aksen pada titik A 30,20. Begitu juga dengan B menjadi 90,20 dan C 30,60 dari titik awal 10,30. Tentu ini akan menjadi satu segitiga yang lebih besar dibandingkan dengan segitiga sebelumnya. Nah, akan menjadi seperti ini gambarnya. Segitiga yang kecil yang digambar dengan garis warna hitam itu adalah titik bangun yang asli, bangun awal. Kemudian setelah dilakukan penskalaan menjadi A aksen, B aksen, dan C aksen atau segitiga aksen itu menjadi lebih besar dan posisinya juga terlihat berubah. Sehingga dia tidak menempati pada posisi yang sama lagi. Tapi dia bukan translasi jadinya. Tapi dia merubah bentuk, merubah ukuran dengan bentuk yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang transformasi dua dimensi, tentang translasi dan skala. Materi ini saya sertakan input suara untuk membantu memahami materi ini bagi rekan-rekan mahasiswa pada materi yang sudah saya share sebelumnya melalui Google Classroom. Grafika komputer juga membahas masalah translasi. Tentu materi ini saya yakin telah kalian dapatkan pada contohnya ini, misalnya ada titik A 1,1, B
3,1 dan C 2,3 diskalakan sebesar 3,3 dengan menggunakan titik pusat 2,2. Jadi kalau yang tadi itu menskalakan berdasarkan faktor skala. Tapi kalau ini ada titiknya. Ada titiknya yang menjadi pusat dia itu di skala. Misalnya konsep ini diterapkan pada saat melakukan zoom in, zoom out pada satu gambar. Misalnya ada gambar segitiga pada layar smartphone kalian. Kemudian kalian berfokus pada titik tengah dan melakukan perbesaran pada gambar segitiga tersebut. Maka itu bisa dikatakan seperti kalian melakukan penskalaan berdasarkan satu titik. Nah, di sini yang dilakukan adalah pertama skalanya diskalakan dengan 3,3 dan titik pusatnya 2,2. Pertama, kita lakukan pergeseran sebesar min 2, min 2. Sehingga didapatkan seperti itu. Aksennya dari titik 1,1 menjadi min 1, min 1. B menjadi 1, min 1 dan C 0,1. Kemudian setelah dilakukan langkah pertama, langkah keduanya adalah melakukan penskalaan. Dengan skalanya tadi 3. Sehingga A aksen, B aksen, dan C aksen didapatkan min 3, min 3, 3, min 3, dan 0,3. Kemudian dilakukan pergeseran lagi, tapi yang pada tahap ketiga ini pergeserannya tidak ada minus. Sehingga didapatkan lagi nilainya menjadi min 1, min 1 untuk titik A aksen-aksen. Kemudian B aksen-aksen jadi 5,1 dan C aksen-aksen 2,5. Kemudian materi yang ketiga tentang transformasi menggunakan matriks. Rumus transformasi juga bisa dinyatakan dengan matriks seperti pada contoh ini. M matriks sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, untuk rumus transformasi ya, ini X aksen, Y aksen 1 itu sama dengan X, Y dan 1 dikali dengan M, matriksnya tadi. M-nya ini tergantung dari transformasi jenis apa yang akan kita gunakan nanti. Ya. Kok itu ada satu, di situ ada satu rumus, nanti bisa kita abaikan satunya itu. Dia sebagai rumus saja untuk membantu melakukan operasi matriks ini. Apakah berbeda matriks untuk translasi dan penskalaan? Ya, tentu saja berbeda. Nanti kita akan lihat bagaimana perbedaannya. Nah, misalnya di sini ada matriks transformasi untuk translasi dan penskalaan. Ini adalah matriks 3x3, di mana untuk translasi itu A, B, C, D, E, F. B, C, D, E, F, G, H, I itu 1, 0, 0, 0, 1, 0, TRX, TRY, dan 1. Nah, di sini ada satu yang angka 1, tiga buah angka 1 yang berbaris membentuk diagonal, garis diagonal untuk translasi. Nah, dan untuk penskalaan A, B, C, D, E, F, G, H, I itu menjadi SX 00, 0, SY 0, 0, 0, 1. Tentu matriks transformasi untuk translasi dan skala ini berbeda posisi faktor translasi dan skalanya. Bagaimana nanti kalau kita ketukar saat melakukan ujian atau kuis? Nah, jadi kalian harus perhatikan kalau pada translasi satunya itu utuh, angka 3 buah angka 1 itu utuh membentuk diagonal. Sedangkan TRX dan TRY itu berada pada pojok kiri secara berurutan X dan Y. Dan pada penskalaan lebih mudah lagi karena
mengganti posisi 1 pada posisi A dan E menjadi XX dan SY, sehingga diagonalnya itu tidak menjadi satu lagi, tapi menjadi SX, SY, dan 1. Untuk melihat bagaimana penerapannya pada contoh soal, kita akan bahas pada slide selanjutnya. Misalnya di sini kita mau melakukan translasi. Misal ada titik 2,1. Ingat di sini titiknya 2,1 dan pada rumus tadi ada satu lagi di ujung. X, Y, dan 1. Ditambahkan angka 1. Dikalikan dengan matriks transformasi apa yang akan kita gunakan. Di sini kasusnya translasi. Maka tadi translasi rumusnya adalah matriks 3 kali 3. Di tengahnya ada diagonal 3 buah angka 1, 1, 1, 1. Dan di pojok sebelah kiri itu faktor translasi X dan Y secara berurutan. Maka kita akan menghitung 211, matriksnya ini dikalikan dengan matriks translasinya. Saya harap kalian paham bagaimana cara menghitung matriks, mengoperasikan matriks seperti ini. Sehingga bisa mendapatkan 451 ini. Apakah kalian sudah paham? Saya harap kalian bisa menghitungnya ini dengan mudah. Ingat kuncinya dalam melakukan operasi perkalian pada matriks adalah baris dikali kolom. Baik, coba kita perhatikan di sini ya. 211 ini akan kita operasikan pada kolom pertama, yaitu 102. 2 dikali 1 sama dengan 2, ditambah 1 dikali 0 sama dengan 0, dan ditambah 1 dikali 2 sama dengan 2. Maka jumlahnya sama dengan 2 tambah 0 tambah 2 sama dengan 4. Kemudian angka 1 dikalikan dengan kolom kedua, 1 dikali 0 ditambah 1 dikali 1 dan ditambah 1 dikali 4. Hasilnya 5. 0 tambah 1 tambah 4. Kemudian angka 1 yang menjadi rumus tadi dikalikan pada kolom yang terakhir. 1 dikali 0, nggak usah dihitung lagi sebenarnya, tinggal dikalikan dengan angka yang bukan 0. 1 dikali 1. 2 dikali 0, tambah 1 dikali 0, tambah 1 dikali 1. Tentu hasilnya 1. Sehingga mendapatkan hasil matriks 451. Dari 451 ini, titik mana yang menjadi angka A? Dari 3 angka ini, mana yang dijadikan sebagai titik? Di sini yang dijadikan titik adalah 4 dan 5. Karena 1 tadi adalah rumus. Saya sudah katakan pada slide sebelumnya, 1 itu tidak dihitung. Kemudian ada lagi namanya transformasi berturut-turut. Jadi kalau transformasi berturut-turut ini kita melakukan operasi pada satu titik atau satu bangun dari geometri, dilakukan penskalaan dulu, kemudian dilakukan translasi atau translasi dulu baru skala. Itu juga bisa menggunakan matriks. Rumusnya MB sama dengan M1 dikali M2 kali M3. Dengan MB merupakan matriks transformasi baru dan M1 sampai ke Mn merupakan komponen matriks transformasi. Contohnya titik A 1,1, B 3,1, C 2,3. Yang ditanyakan adalah lokasi titik yang baru setelah dilakukan transformasi pergeseran 2,3. Ingat, pergeseran ini adalah translasi dan kemudian penskalaan 3,3. Jadi yang dilakukan di sini adalah mengalihkan matriks translasi atau pergeseran, karena ini yang dimulai di awal, kemudian
dikalikan dengan matriks penskalaan. Karena yang ditanyakan adalah yang ditanyakan kedua itu skala. Yang pertama digeser, kemudian diskala. Sehingga kita harus menemukan MB-nya dulu. Menemukan matriks yang akan dioperasikan dengan titik awal. Seperti ini contohnya. Hasilnya tadi. MB itu adalah perkalian antara matriks translasi dan matriks penskalaan. Di sini bisa kita lihat pada matriks yang pertama, satunya diagonal nih. Artinya ini adalah translasi dengan faktor translasinya X2 dan Y3. Kemudian ini adalah skala karena faktor skalanya itu berada diagonal dengan 1. Kemudian ini kita lakukan perkalian. Metrik 3 kali 3. Saya harap kalian bisa menghitung ini. Baris kali kolom. Baris kali kolom. Ya, jadi barisnya 100 dikali dengan 300. Kemudian dengan baris yang selanjutnya. Sehingga didapatkanlah hasilnya itu 300,030,691. Matrik hasil dari perkalian antara translasi dan skala ini adalah MB atau matrik baru yang bisa kita operasikan dengan titik pada bangun segitiga tersebut. Bangunnya tadi titiknya 1,1, kemudian kita tambahkan 1 di ujungnya untuk A aksen. B aksen 3,1 kita tambahkan 1 di ujungnya sehingga membentuk matrik 311, begitu juga dengan C aksen. Coba kita perhatikan di sini untuk mendapatkan nilai A aksen yaitu 111 dikalikan dengan matriks baru tadi 300,030,691. Sama perhitungannya pada contoh 2 slide sebelumnya tadi. Baris dikali kolom sehingga didapatkan nilai 9, 12, 1. Untuk B aksen 15, 12, 1 dan C aksen 12, 18, 1. Sehingga di sini didapatkan titik A aksen itu adalah 9,12, B aksen itu 15,12, C aksen itu adalah 12,18. Ingat, kita akan mengabaikan 1 pada hasil yang sudah kita hitung ini. Demikian materi tentang translasi dan penskalaan. Mudah-mudahan kalian juga bisa melakukan latihan secara mandiri di tempat tinggal kalian masing-masing dengan memperhatikan instruksi dan penjelasan yang saya berikan. Untuk selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan materi ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.